Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Halo pemirsa Opini, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Hari ini jumpa lagi bersama aku, Terno Fadini, tentunya dalam acara Opini, obrolan pas di sini. Nah, hari ini kita akan membahas dua hal yang penting banget nih dan juga berkesinambungan tentunya tentang bahasa dan juga moderasi. Nah, bagaimana tuh tentang penggabungannya, pengaplikasiannya seperti apa gitu loh, biar good. Bersama dengan orang yang tepat, bersama dengan Mbak Anita. Langsung saja kita sapa. Halo Mbak Anita. Halo, Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bersemangat? Semangat. Semangat. Tapi kenapa kayak ragu ya? Semangat kok Mbak. Semangat ya. Karena dari warna-warna yang digunakan hari ini sangat bersemangat ya. Dan mencoba colorful ya. Baik, kita gonjreng hari ini ya. Nah, hari ini tuh kita mau bahas tentang bahasa dan juga moderasi. Nah, bagaimana itu, apakah ini bisa sesuai match kah ketika digabungkan? Mau bahas tentang itu. Tapi kita simpan dulu. Mau bahas tentang Mbak Anitanya dulu nih sekarang ini. Mbak Anita sekarang kesibukannya ngapain aja? Saya saat ini sebagai dosen pendidikan bahasa Inggris di Fakultas Tarbiyah di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Jadi aktivitasnya ya mengajar, meneliti, dan juga melakukan pengabdian masyarakat sesuai dengan tupoksi dosennya. Gitu. Nih selain mengajar nih sebagai seorang dosen, kesibukannya ada lagi nggak nih yang lain? Atau mungkin ada kegiatan lain di luar kegiatan belajar mengajar gitu? Enggak sih, kalaupun ada sih masih relate juga sih sama mengajar, kayak meneliti di bidang bahasa, kemudian meneliti di bidang gender, kayak gitu-gitu aja sih Mbak. Sama gabung sama komunitas-komunitas yang juga relevan sama basic saya sebagai dosen pendidikan bahasa Inggris gitu. Nah, menjadi seorang dosen nih Mbak, di zaman sekarang menjadi seorang dosen itu gimana sih Mbak? Karena banyak yang takut nih ya untuk turun sebagai tenaga pendidik tuh banyak banget yang takut. Nah, ini nanya langsung nih kepada orang yang ada di lembaga pendidikan itu bagaimana sih? Jadi dosen sekarang ada tantangannya sih ya. Terutama kan kita sekarang itu gapnya itu yang diajar itu banyak kan Gen Z ya, yang dimana memang mereka kebanyakan main sosmed, main sosial media, sudah terpapar sama yang namanya teknologi dan sebagainya. Jadi terkadang kalau kita mengajar masih pakai metode yang tradisional atau misalnya masih yang ngajarnya metode ceramah dan lain-lain, itu kesannya nggak menarik di mereka. Mereka lebih suka hal-hal yang misalnya ada tambahan visualnya, ada penggunaan teknologinya, kayak gitu. Dan itu menantang sih untuk kita sebagai dosen untuk selalu upgrade, mengikuti apa yang lagi tren, apa yang lagi viral, apa yang lagi up to date di dunianya mereka, seperti itu. Dan ya menurut saya challenging, tapi seru, tapi juga kadang bikin kayak ada pressure juga, kayak besok apalagi nih biar mereka tertarik gitu di kelas gitu. Jadi lebih mikirkan untuk apa surprise apa nih yang akan dikasih ke mereka gitu biar tertarik dengan materi ini gitu ya. Karena kan cepet, generasi TikTok tuh kan cepet ya, nggak suka langsung digeser. Swipe. Iya, jadi kita harus kasih sesuatu yang baru terus gitu biar mereka tetap tertarik sama materi yang mau kita ajarin. Gitu. Tapi enjoy ya menjadi dosen saat ini? So far enjoy sih. Berarti ini ada yang tertahan artinya ya. So far enjoy. Berarti ada beberapa persen yang kayak belum ya? Iya, karena mungkin karena itu tadi ya, mau update kan kita harus upgrade ilmu kan. Berarti juga kita juga kayak aku juga harus lanjut studi nih kayak gitu kan. Jadi ya enjoy, tapi juga ada tekanan harus lanjut kuliah lagi nih biar bisa explore lebih banyak, bisa ngasih lebih banyak lagi ilmu sama mahasiswa gitu. Nah, ini kalau bahas tentang mau belajar lagi, apakah udah dalam perencanaan? Alhamdulillah baru bulan kemarin sih pengumumannya, tanggal 31 Juli saya lolos beasiswa S3 ke luar negeri melalui beasiswa LPDP Kementerian Agama gitu Mbak. Begitu. Dapat di mana tuh Mbak? Saya jalur non LOE ya. Kalau non LOE itu artinya kita kuliahnya bisa pilih 3 perguruan tinggi. Waktu itu saya masukin listnya ada kampus di UK, di Australia, dan di New Zealand.
Oh, itu semuanya kayaknya mau deh ke sana. Iya, mungkin teman-teman yang lain kan biasanya di Aussie semua. Nah, Iya. karena saya tuh, kayaknya boleh deh, mumpung dikasih kesempatan 3, ya udah 3 benua aja, 3 negara aja sekalian gitu. Gitu. Itu akan dipilih kan salah satunya? Iya, mana yang paling cepat keluar LOE-nya, mana yang paling cepat proses, maksudnya LOE itu pendaftaran kampus dan sebagainya, itu mana yang paling cepat. Paling cepat. Nah, intake-nya, nah itu aja yang kita ambil gitu. Oh gitu. Nah, kalau Mas sebenarnya pengennya kemana? Pengennya sih kalau sekarang ya, karena Iya. pendaftarannya itu aku lebih fokus sama pendaftaran kampus yang di UK. Di UK. Ya, di University of Dundee. UK tapi utaranya lagi sih, Skotlandia. Skotlandia aja. Ya. Ah, itu banyak tuh ya di TikTok ya. Iya. Gimana kecantikan negara itu gitu Iya, ya. cakep banget. Berarti memang udah ketika nih keluar ya, dapet di sana tuh kira-kira. Itu udah terbayang nggak sih nanti bakal seperti apa gitu? Otomatis bakal tinggalin murid-muridnya di sini kan, mahasiswa-mahasiswa di sini benar. kan. Nanti akan ada cuti belajar selama 4 tahun dari negara. Terus juga yang terbayang apa ya? Yang pertama mungkin ya akan bertemu dengan pembimbing ya. Pembimbing S3 yang itu sebenarnya yang kayak lebih deg-degan ketimbang ketemu apa ya? Calon mertua apa ya? Karena ya akan ketemu kan selama ini kan kontak-kontakannya via email. Karena kan kalau sama lingkungan akademis itu kan kita nggak bisa WA kapan aja kayak betul, sekarang betul. kan. Kayak misalkan mahasiswa di sini dia bisa kontak dosennya lewat WA. Tapi kalau kita di sana mungkin sama mereka itu lewat email. Kayak lebih formal, lebih akademis. Itu aja sih yang bikin yang terbayang agak ini nanti gimana pas ketemu langsung gitu. Betul. Ya. Belum lagi habitnya di sana seperti apa dan benar. bagaimana kan itu ini Beda juga. dengan Tapi kita udah di- banyak nih pasti yang di search ya. Iya, udah lumayan sih berapa tahun terakhir ini memang yang dikejar ya memang itu sih, memang persiapannya ke sana gitu. Oke. Tapi apa tuh yang melatar belakangi sampai akhirnya kayak memutuskan pengen deh belajar lagi ikutan LPDP? Itu ya, pertama tuntutan ya, kayaknya semua pendidik itu memang harus upgrade dan mengembangkan kapasitas keilmuannya ya, sesuai sama linearitas sama ilmunya masing-masing. Dan saya merasakan itu bahwa kayaknya kalau S2 aja ini nggak cukup, karena yang kita ajarin kan anak S1, gapnya masih lumayan deket kan, kayak pengalaman mengajar dan sebagainya. Bahkan mahasiswa saya aja yang saya baru 6 tahun kuliah, itu udah ada yang lolos jadi dosen juga. Berarti kan pengalamannya kita tuh nggak terlampau jauh kan ya. Jadi untuk biar bisa lebih mengupgrade lagi ya memang harus lanjut studi sih menurut saya. Gitu. Harus belajar lagi. Jadi memang keinginan sendiri juga dan sadar gitu ya Mbak ya, biar lebih maksimal lagi mungkin dalam belajarnya. Nah ini kalau 4 tahun nih bakal berangkat tuh ya, bakal menetap di sana. Mungkin kalaupun pulang sebentar nanti. Artinya kalau keluarga bagaimana nih? Kayaknya bakal ikut ya. Iya, soalnya udah komunikasi juga sama pasangan, terus juga sama anak-anak, dan ngelihat juga teman-teman yang udah berangkat, memang kebanyakan yang sudah berkeluarga itu keluarganya juga diajakin, karena ada tunjangan keluarga juga sih dari beasiswanya. Gitu. Mereka udah antusias, biasanya mereka antusias, Mbak yang panik biasanya gitu. Iya. Nanti gimana di sana cuacanya kan, suhunya dan lain-lain, gimana adaptasinya sekolah anak dan lain-lain. Pokoknya ya namanya PhD mama memang lebih apa ya, kayak berkali-kali lipat lebih apa ya, lebih banyak sih ketimbang orang yang memang yang nggak harus bawa keluarga gitu, yang single dan lain-lain. Kita memang bebannya mungkin agak lebih 2 kali lipat, lebih banyak lagi yang dipikirkan gitu ya, dibanding kalau misalnya bawa diri sendiri mungkin ya udah fokus aja gitu ya. Ini fokus belajar juga, fokus untuk keluarga juga, luar biasa. Ibu luar biasa sih ya. Nah ini kalau kita bahas mengenai, Mbak kan ngajarnya di Winfas ya. Iya, Winfas. Ini Mbak jurusan bahasa Inggris. Bahasa Inggris otomatis akan banyak juga, walaupun bahasa Inggris akan banyak juga berkenaan dengan ilmu agama dan lain begitu. Iya, betul. Nah, cocok banget nih sebenarnya kalau kita masukkan moderasi di sini. Bagaimana sih Mbak kalau di kampus Islam ya? Di kampus Islam itu bagaimana untuk mengajarkan moderasinya? Apakah di sana banyak, mohon maaf, yang kayak fanatiknya lebih banyak kah? Atau seperti apa? Apakah lebih susah kah untuk masuk ngajari moderasi di sana atau bagaimana?
Oke, sebenarnya dari Kementerian Agama itu selalu menggaung-gaungkan isu moderasi beragama. Bahkan hampir semua dosen maupun lini-lini unit-unit kerja Kemenak itu semua dikasih pelatihan moderasi beragama. Seakan-akan bahwa kita ini adalah duta moderasi beragama gitu ya. Dan saya lihat mungkin memang urgensinya adalah terkadang itu masih banyak oknum-oknum yang menilai bahwa perbedaan suku, perbedaan agama di Indonesia itu menjadi sesuatu hal yang memicu konflik gitu loh. Jadi mereka akan merasa ketika pandangannya berbeda dengan orang lain, justru kayak saya harus memaksakan kamu tuh harus ikut pandangan saya. Dan saya gitu. yang paling benar. Iya, agama saya yang paling benar misalnya. Nilai-nilai kehidupan di suku saya yang paling baik diterapkan di Indonesia kayak gitu. Dan itu kan bisa bikin radikal ya, aksi radikalisme, kemudian juga bikin kita jadi berpecah belah gitu ya. Nah, dan saya juga melihat bahwa ternyata hal ini tuh bisa loh bukan dikurangi ya, tapi kita bisa mengontrolnya juga dengan pendekatan ya salah satunya ya karena kita dosen bahasa ya dengan mengajarkan bahasa. Melalui bahasa gitu maksud saya. Karena bahasa ini kan alat komunikasi. Bahasa itu bisa membuka dialog, bahasa bisa mengurangi prasangka gitu kan. Bahasa bisa menjelaskan semuanya gitu. Jadi akhirnya nanti ya moderasi beragama yang pengen dicapai itu ya semoga aja bisa terwujud gitu. Amin. Nah, nanti kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Sekarang kita jeda dulu. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini. Oke.